Selamat sore Ibu Doci. Selamat sore Ibu Marlin. Bagaimana kabarnya? Aduh, puji Tuhan Ibu, kabar saya baik-baik. Ibu juga apa kabar? Baik juga Ibu. Boleh tahu Ibu Noci pengen ngobrol apa ini? Sudah bertamu sore-sore. Aduh Ibu, saya pengen bercakap-cakap sedikit ini Ibu, mengenai permasalahan saya di kelas saya ini Ibu. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Ibu inginkan di akhir percakapan? Em, saya harapkan semoga dengan saya bertemu Ibu di sore ini kita dapat bercakap-cakap, kita dapat berdiskusi nih, Bu, dapat membantu saya untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas saya terkait dengan murid-murid saya ini, Ibu. Oke, baik. Ibu bisa diceritakan secara detail mengenai permasalahan yang Ibu alami di kelas berkaitan dengan murid Ibu. Bisa Ibu. Begini Ibu, di kelas saya itu saya ada dapat sedikit masalah. Masalah ini berkaitan dengan murid saya, yang dimana murid saya ini, salah satu murid saya ini sebelumnya ini dia ini adalah siswa yang rajin, rajin dalam hal kehadirannya di sekolah. Sebelumnya dia termasuk siswa yang sangat rajin, Ibu. Tetapi sudah akhir-akhir ini kehadirannya di sekolah itu jadi sering alpa, Ibu. Dianya sering tidak mau masuk sekolah. Dia kalau masuk sekolah juga, Ibu, satu minggu itu paling 1 hari atau 2 hari saja dia masuk sekolah. Setelah itu dia tidak masuk lagi. Nanti di minggu berikutnya baru dia datang lagi ke sekolah, Ibu. Dan saya merasa kalau ini masalah yang serius, Ibu, di kelas saya. Oh, boleh tahu Ibu Noci mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 6, Ibu. Jadi karena saya mengajar kelas 6, karena saya pegang kelas 6, makanya saya menganggap kalau ini masalah yang serius. Karena kelas 6 ini kan kelas ujian, Ibu. Nah, kalau siswanya sendiri sudah malas-malas ke sekolah, bagaimana nanti dia bisa belajar dengan baik untuk mengikuti ujian nanti, Ibu? Sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah di kelas Ibu? Sejauh ini yang sudah saya lakukan itu, Ibu, saya sudah memanggil orang tuanya dari siswa ini, Ibu, untuk menghadap ke sekolah. Dan dari pertemuan saya dengan orang tuanya itu di sekolah, saya bertanya ke orang tuanya, kenapa anak ini kok jarang akhir-akhir ini kok malas sekali ke sekolah, padahal sebelumnya dia ini adalah siswa yang rajin. Tapi yang saya dapatkan dari orang tuanya itu hanya jawaban yang tidak memuaskan buat saya, yang mana orang tuanya di sini khusus mamanya yang datang ke sekolah. Mamanya bilang kalau beliau juga sudah capek ngurus anak ini karena setiap pagi itu kalau suruh ke sekolah, anak ini selalu menjawab malas saja ke sekolah. Dia bosan ke sekolah, dia maunya di rumah. Dia lebih senangnya di rumah, Ibu. Jadi mamanya juga tidak bisa memaksakan anak ini karena menurut mamanya anak ini juga di rumah itu keras kepala. Jadi mereka tidak bisa mengatasi anak ini. Jadi mereka membiarkan saja, ya sudah, kalau dia tidak mau ke sekolah ya sudah biarkan saja dia tidak ke sekolah begitu. Jadi setelah Ibu memanggil orang tuanya, Ibu belum mendapatkan jalan keluarnya untuk masalah kehadiran murid ini, Ibu? Iya, Ibu. Karena jawaban dari orang tuanya tadi, jawaban mamanya itu tidak memuaskan sekali. Kok orang tuanya kok bisa ya pasrah begitu ketika ditanya anaknya kenapa tidak mau ke sekolah, anaknya menjawab tidak mau ke sekolah karena malas, orang tuanya membiarkan saja begitu. Artinya saya kurang puas dengan jawaban orang tua ini. Jadi saya belum mendapat jalan keluar, Ibu.
terkait dengan masalah kehadiran anak ini. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, selain memanggil orang tua murid tersebut, kira-kira menurut Ibu tindakan apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan terkait murid Ibu ini? Halo? Halo Ibu, aduh minta maaf jaringan agak sedikit terganggu Ibu. Oke, saya ulang ya pertanyaan. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, selain memanggil orang tua murid tersebut, kira-kira menurut Ibu, tindakan apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan terkait murid Ibu? Sejauh ini saya sempat berpikir Ibu, saya mau mencoba untuk mencari tahu dari teman-teman sekelasnya, khusus untuk teman-teman sekelasnya yang bertetangga atau berdekatan rumah dengan anak ini. Mungkin dengan saya mencari tahu melalui mereka, saya bisa mendapatkan solusi kenapa anak ini tidak hadir ke sekolah. Sejauh ini yang saya pikir seperti itu, Ibu. Oke, selain mencari tahu dari teman-teman sekelasnya, apakah masih ada tindakan lain lagi yang Ibu anggap sebagai solusi dari permasalahan ini? Kalau tindakan lain, Ibu, saya berencana, ini baru rencana saja ya Ibu ya, saya berencana untuk melakukan home visit Ibu ke rumah anak ini. Karena saya berpikir bahwa mungkin dengan saya mencari tahu saya mencari tahu melalui teman-temannya, alangkah lebih baiknya saya terjun langsung ke rumahnya. Mungkin dengan saya melakukan home visit ke rumahnya, anak ini mungkin bisa merasa lebih dekat dengan saya. Mungkin saya bisa melakukan pendekatan. Jadi anak ini mungkin bisa lebih leluasa untuk berbagi dengan saya, menceritakan kepada saya alasan-alasan mengapa dia tidak hadir di sekolah. Itu dua tindakan Ibu yang rencananya akan saya lakukan, yaitu melalui pendekatan melalui teman-temannya dan juga melakukan home visit ke rumahnya. Oke, jadi baik sekali apa yang Ibu sampaikan terkait rencana tindakan yang Ibu ingin lakukan untuk menyelesaikan masalah terkait murid Ibu ini. Boleh tahu kapan rencana tindakan ini akan Ibu lakukan? Rencananya dalam waktu dekat Ibu, karena kebetulan tadi di sekolah juga anak ini tidak hadir juga Ibu. Jadi rencananya besok saya akan melakukan home visit Ibu. Saya akan izin ke kepala sekolah, di jam terakhir mungkin saya melakukan home visit ke rumahnya. Oke, baik sekali Ibu. Kita berharap ada perubahan mengenai kehadiran dari murid Ibu ini setelah Ibu melakukan home visit dan pendekatan secara pribadi dengan murid Ibu ini. Ya Ibu. Tindakan tidak terasa kita sudah hampir selesai berdiskusi. Bisa diceritakan perasaan Ibu terkait dengan diskusi kita dari awal hingga akhir ini? Dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sisi diskusi kita ini sore ini? Perasaan saya yang saya rasakan Ibu selama kita berdiskusi dari awal hingga akhir ini selesai saat ini Ibu, yang saya rasakan itu sebelumnya saya berpikir sendiri, masalah ini saya menjadi beban pikiran sendiri. Tetapi ketika saya berdiskusi dengan Ibu, saya merasa bahwa beban saya sedikit berkurang karena ada teman curhatnya saya, ada tempat berbaginya saya ketika saya menemui kendala atau masalah. Nah, saya merasa senang Ibu karena dengan bantuan Ibu sudah boleh banyak bertanya yang
membantu saya untuk berpikir sehingga saya dapat menemukan solusi untuk nantinya akan saya lakukan dalam waktu dekat, besok atau seterusnya, sehingga saya harapkan nantinya dapat membawa perubahan terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas ini. Seperti itu, Ibu. Oke, kalau begitu saya masih mau mendengar cerita Ibu setelah selesai melaksanakan tindakan yang Ibu rencanakan dan perubahan yang dirasakan Ibu di kelas mengenai kehadiran murid Ibu ini ya. Iya, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Ya, saya tunggu ya Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Marlin untuk waktunya. Sama-sama. Terima Selamat sore, kasih Ibu. juga Ibu karena Ya, sudah berbagi cerita di sini. Sampai jumpa lagi ya Ibu. ya, sampai jumpa, Ibu. Selamat sore. Oke, selamat sore. Baik, teman-teman semua, untuk sesi ini saya yang bertindak sebagai coach dan Ibu Marlin yang bertindak sebagai coachingnya. Di sini permasalahannya itu saya sebagai guru dan Ibu Marlin itu sebagai siswa. Silakan Ibu Marlin menghadap ke ruangan saya. Oke, baik Ibu. Selamat sore Ibu Nuci. Selamat sore juga Marlin. Apa boleh saya masuk ke ruangan Ibu? Silahkan Marlin, boleh Ibu. Boleh Marlin, silahkan masuk. Silakan duduk Marlin. Terima kasih Bu. Ada apa ya Marlin? Sore-sore begini menghadap ke ruangan Ibu. Ibu, saya pengen berdiskusi mengenai kegiatan perlombaan 17 Agustus ini, Ibu, antar kecamatan. Saya terpilih mewakili sekolah kita untuk membaca puisi, tapi saya tidak percaya diri dan belum pernah mengikuti lomba tersebut, Ibu. Saya malu. Oh, begitu. Sebelumnya Ibu ingin tanyakan nih, kira-kira apa yang Marlin harapkan dapat Marlin dapatkan nih dari diskusi kita sore ini? Yang saya harapkan dari diskusi saya bersama Ibu ada jalan keluarnya dan saya bisa mengikuti lomba tersebut sehingga dan saya juga lebih percaya diri lagi dan tidak malu, Ibu. Oke, baik. Marlin bisa diceritakan secara detail mungkin mengenai apa yang Marlin alami di sekolah terkait dengan kegiatan lomba ini? Iya, Bu. Boleh tahu, tadi seperti yang Marlin sampaikan bahwa Marlin ini ditunjuk oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan lomba. Lomba membaca puisi ya Marlin? Iya, Ibu. Tapi Marlin tidak mau karena Marlin kurang percaya diri atau Marlin tidak berani tampil di depan banyak orang. Seperti itu ya yang Ibu dapat paham dari yang Marlin sampaikan tadi. Iya, Ibu. Marlin, boleh tahu kenapa Marlin tidak mau ikut lomba? Baik, Ibu. Begini, Ibu. Di sekolah kan
banyak teman-teman yang pintar dan yang sudah pernah mengikuti lomba baca puisi. Tetapi kenapa Ibu memilih saya untuk mengikuti lomba tersebut dan mewakili sekolah ini? Saya tidak percaya diri, Ibu, dan saya juga belum pernah mengikuti lomba tersebut, Ibu. Oke. Tapi apakah Marlin merasa kalau Marlin ini punya potensi untuk mengikuti lomba? Menurut Ibu, suara saya bagus tidak? Tes ya, Ibu. Kalau menurut Kalau menurut saya, suara saya bagus. Bagus, tinggi, dan lantang. Kata Ibu juga, suara saya bulat, bisa mengikuti kriteria membaca puisi. Iya, berarti Marlin itu punya potensi dalam diri untuk mengikuti lomba. Hanya seperti kata Marlin tadi, Marlin kurang percaya diri saja dan tidak berani tampil. Padahal Marlin itu punya potensi dan Marlin sendiri merasakan itu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Marlin lakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri atau mengatasi rasa malu yang sering timbul dalam diri Marlin atau yang sering Marlin rasakan ini? Yang saya lakukan itu, Ibu, untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya itu, saya akan mempelajari naskah puisi yang Ibu berikan kepada saya, lalu saya akan mempelajari dan mendalami dan memaknai puisi tersebut. Kemudian saya akan belajar, berlatih untuk membaca puisi tersebut di depan cermin agar saya bisa percaya diri, Ibu. Jadi Marlin sudah mencoba untuk berlatih membaca puisi atau berlatih di depan cermin supaya nantinya Marlin bisa terbiasa dan bisa tampil percaya diri dan berani di depan banyak orang ya. Iya, Ibu. Selain berlatih di depan cermin, apakah menurut Marlin masih ada tindakan-tindakan lain atau tindakan-tindakan lain lagi yang Marlin dapat lakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri atau malu dalam diri Marlin ini? Selain berlatih di depan cermin, saya juga akan berlatih di depan keluarga saya, di depan saudara-saudara atau di depan orang tua saya, agar saya semakin percaya diri dan bisa berani tampil di depan banyak orang, Ibu. Oke, jadi baik sekali ya apa yang Marlin sampaikan terkait tindakan yang Marlin rencanakan untuk Marlin lakukan dalam mengatasi rasa kurang percaya diri dan malu. Boleh tahu kapan kira-kira Marlin akan melakukan tindakan itu? Setelah Marlin berlatih di depan cermin, kapan Marlin akan mencoba untuk berlatih di depan orang, di depan keluarga misalnya? Kan minggu depan lomba atau Ibu, jadi lusa saya sudah bisa tampil di depan banyak orang, bisa tampil di depan bapak mama dan di keluarga saya di rumah, Ibu. Oke, baik sekali Marlin. Ibu berharap Marlin akan mendapatkan perubahan yang nantinya akan membuat Marlin itu merasa lebih percaya diri, merasa lebih berani ketika Marlin selesai melakukan aksi Marlin ini ya. Iya, Ibu. Oke Marlin, apakah masih ada yang ingin Marlin tanyakan atau diskusikan dengan Ibu? Tidak ada lagi, Ibu. Saya cuma ingin bertanya tentang ini, Ibu, karena saya tidak berani tampil dan saya belum pernah terpilih untuk mengikuti lomba, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi Marlin, sebelum Marlin meninggalkan ruangan Ibu, bisa diceritakan ke Ibu perasaan Marlin ketika Marlin berdiskusi dengan Ibu sejak awal hingga selesai diskusi ini. Dan kira-kira apa yang Marlin dapatkan dari sesi diskusi ini? Baik, Ibu, dari awal diskusi kita, Ibu, saya sudah sudah ada rasa percaya diri saya dan saya sudah tidak malu lagi untuk mengikuti lomba-lomba kalau ditunjuk oleh guru-guru, dan saya akan belajar
seperti yang sudah saya ceritakan di Ibu, saya akan berlatih agar mengikuti lomba tersebut, Ibu. Dan saya berterima kasih banyak karena dengan diskusi dengan Ibu, saya ada jalan keluar sehingga saya tidak menggagalkan niat saya untuk tidak mengikuti lomba tersebut, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, bagus sekali Marlin. Kalau begitu, Ibu penasaran nih, Ibu masih mau ingin dengar cerita selanjutnya ya dari Marlin ketika Marlin melakukan tindakan yang Marlin rencanakan tadi itu. Terima kasih juga Marlin karena sudah mau berdiskusi dengan Ibu. Oke, tetap semangat ya Marlin. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Selamat sore. Sore, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Ya, terima kasih.